Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasad wal ruh. Alhamdulillah, kita lanjut kepada Muqaddimatul Hikam Ibnu Athaillah yang disyarah atau diantar oleh almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala anhu, di mana kemarin beliau mengatakan bagaimana supaya ada sesuatu yang membentang antara akal yang merupakan tempat keyakinan dan anggota badan yang melaksanakan syariat, yaitu rukun Islam. Antara rukun iman dan Islam, bagaimana supaya ada suatu yang membentang, ada suatu kabel, ya, ada suatu aliran begitu, ada suatu silkun, suatu jalan minat taksir wal faridiyah. Jadi dari suatu gerakan yang real yang kita laksanakan dari hasil kita iman dan Islam, apa yang bisa mendongkrak kesadaran manusia ke arah itu, ya. Kalau bukan yang disebut namanya ilmu suluk, yaitu ilmu jalan, atau ilmu tazkiyatun nafas, menyucikan hati dan lain-lain, ya. Bihaitsu yaghdul muslim yaqazan lihaqaiqi imanihi mutafailan bisyu'urihi ma'aha asna'an nuhud bi ta'atihi wa ibadatihi, yang kira-kira itu seorang muslim itu dia sadar hakikat keimanannya, mutafailan seraya dia melakukan dari hakikat keimanannya itu. Jadi dia beriman terus dilakuin, dari iman itu dia percaya, dilaksanakan iman itu, yaitu berupa rukun-rukun Islam. Bisyu'urihi, tapi dengan kesadaran. Sadar nggak kita kalau kita melaksanakan keimanan yang kita sudah yakini, kita sudah percaya, terus kita bentuk pelaksanaan itu kan rukun Islam, ya Bang Kafi, ya. Kita iman kepada Allah, iman pada malaikat dan sebagainya. Bentuk pelaksanaan dari iman itu disebut rukun Islam. Percaya pada Allah berarti ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, gitu kan? Ada pergi haji, itu yang sudah diatur di dalam syariat. Itu bagaimana mutafailan bisyu'urihi. Kemarin saya ngertiin itu bisyu'urihi dengan syiar-syiarnya, itu agak salah sedikit karena kalimatnya di sini bisyu'urihi bukan bisya'irihi. Kalau bisya'irihi itu syiar-syiar, ini bisyu'urihi dengan kesadaran. Wa hum la yash'urun. Mereka tidak sadar kalimatnya. Syu'ur. Jadi orang melaksanakannya itu dengan kesadaran ma'aha. Bersamanya itu, ketika bersama melaksanakan itu ada kesadaran. Asna'an nuhud, di satu sisi bangkit keimanan itu, melaksanakan keimanan dan keislaman itu, dia bangkit, dia melaksanakan itu dengan segera, dengan total melaksanakannya. Tapi dia harus bisyu'urihi, harus dengan kesadaran. Bi ta'atihi, dia sadar bahwa dia di dalam taat wa ibadatih, dan dia di dalam persembahan kepada Allah. Betapa banyak orang ibadah tapi tidak dalam keadaan sadar bahwa dia sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Sadar nggak tuh? Menemukan nggak pertanyaan itu dalam diri kita? Ibadah kita selama ini bentuk persembahan atau suatu kebiasaan? Atau justru suatu paksaan? Gitu ya. Suatu paksaan dari ibu, dari bapak, atau dari suatu ajaran dari guru, gitu kan? Atau kalau nggak ke masjid kayaknya nggak enak, kalau nggak sembahyang kayaknya nggak enak. Ya mungkin apa, hanya sekedar itu. Itu kan menjadi suatu masalah nanti ke depan. Itu bagaimana itu bisa muncul, ya, wa min ayyi syai'in yattaqun, itu dari mana itu bisa muncul, ya. Dengan cara apa kesadaran orang bisa muncul, dengan cara apa ihsan itu bisa muncul. Karena kita lagi bahas ihsan. Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu nggak melihat Allah, kamu harus yakin Allah melihat kamu. Itu aja yang kita bicarain dari kemarin. Itu dari mana itu bisa muncul, ya? Itu kemarin
Kata Syalbuti, innahul iksar min zikrillahi wa tazakkurih. Ya, pertama zikir kepada Allah, ya, banyak-banyak zikir kepada Allah, ya. Wazkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan sore. Makanya ada doa pagi, ada doa sore. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika tawakkalna wa ilaika nusyur, gitu kan? Ya Allah, dengan namamu aku hidup di pagi hari, dengan namamu juga aku sampai di sore hari. Wa bika nahya wa bika namut, dengan namamu juga aku hidup dan aku mati. Wa alaika tawakkalna, dan kepada engkaulah aku berpasrah diri. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah aku kembali. Jadi hidup yang kita jalani selama ini itu kita diajarkan oleh Nabi supaya kita bertawakal dalam keadaan apapun, termasuk keadaan sekarang ini. Dan enggak cukup dengan zikir kepada Allah, wa tazakkurih, dan harus ditazakkur. Beda tuh zikir dengan tazakkur. Kalau zikir ya kita zikir, muter tasbih, baca ratib, atau baca apa aja, baca tasbih. Tapi kalau tazakkur, zikir yang kita sudah baca kita koreksi. Sudah benar belum nih bacaannya? Kalau gampangnya begitu, ya, syariatnya sudah benar belum bacaannya? Takut salah. Kalau kita salah baca, takutnya salah arti, kan begitu. Emang makna yang kita baca itu apa, gitu kan? Terus pengamalan dari bentuk yang kita baca itu apa? Begitu, ya. Tasbih, bertasbih itu apa bentuknya? Tasbih itu apa sih tasbih? Tasbih itu at-tabaid anisu. Dalam tafsir Ayatul Ahkam ini, Ali As-Sayyis, kitab merah nih, itu tasbih namanya at-tabaid anisu, yaitu memutlakan Allah, bahwa Allah itu jauh dari perbuatan buruk atau sifat buruk, ya, bukan perbuatan tapi sifat. Nah, jadi buruk itu dalam bahasa Arab ada dua, ada syarrun, ada su. Jadi kalau syarrun, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai, barang siapa yang berbuat, itu syar, ya. Syarrun keburukan tapi perbuatan bentuknya, kalau syar bahasa Arab. Tapi kalau su itu sifat, ya. Nah, kata Nabi nanti akan muncul ulama usu, yaitu ulama su, ulama jelek. Jelek sifatnya berarti, ya. Perbuatannya kayaknya bagus tapi sifatnya jelek. Karena sifat jelek itu, ya, perbuatan akhirnya jadi jelek juga. Jadi ada syarrun, ada su. Syar itu perbuatan buruk, kalau su itu lebih kepada sifat. Jadi orang yang bertasbih, yaitu ketika ngomongin tafsir subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, atau ketika malaikat tuh ngomong wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya kan? Ketika Allah menciptakan Adam itu Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus malaikat protes kan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Dan selama ini kami itu nusabbihu, bertasbih kepada engkau. Tasbih begini, malaikat megang tasbih? Bukan. Tasbih itu artinya malaikat itu memutlakkan bahwa Allah itu jauh dari yang namanya sifat su, sifat jelek. Malaikat tahu betul hakikat Allah, bahwa Allah itu jauh dari sifat jelek, nggak punya jeleknya sama sekali yang namanya Allah, maha sempurna. Allah nggak pernah berbuat buruk pada hambanya, nggak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, apa ma khalaqta hadza batilan, engkau tidak menciptakan ini dengan batil, dengan sia-sia, ya. Allah tidak jadikan semua sesuatu ini dengan sia-sia, ya kan? Jadi malaikat tahu betul Allah itu semuanya ada tujuannya, tapi ketika menciptakan Adam, malaikat bingung. Nah, itulah unik, ya. Terus malaikat ngomong setiap hari kami bertasbih kepada engkau. Nah, tasbih itu tafsirnya at-tabaid anisu, menjauhkan Allah dari sifat jelek. Maksudnya memutlakkan bahwa Allah itu jauh dari sifat jelek. Tabaid anisu itu tasbih, ya. Jadi kalau kita baca tasbih subhanallah, subhanallah, coba diresepin, nyampe nggak tuh subhanallah? Artinya apa subhanallah? Maha suci Allah. Tapi ketika kita putar tasbih makin cepat makin ngeblank, ya. Bacaannya doang kita apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayak di musola tuh, kayak 33 kayak nggak sampai 33, kayaknya cuma 11. Subhanallah, 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 subhanallah. Harusnya mereka bacanya subhanallah, 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 kan biar ketahuan apa yang dibaca. Subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul enggak? Nah, kalau bacanya kayak gitu sampai nggak kepada tingkat arti, ya, padahal dalam kitab Safinah at-Tanbih
i'lam annahu la yusabu zakirun ala zikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Seseorang enggak akan dihitung berpahala dengan zikirnya itu yang dia baca kecuali dia tahu artinya, walau ijmalan, walaupun dia tahu secara umum artinya, minimal secara umum ya. Jadi kan sayang kalau nggak tahu artinya. Baca doa panjang banget semua yang dihafalin dibaca ya. Nah, jamaah amin 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 sambil kesel lagi amin amin baca. Tapi semuanya dari hafalan, boleh ngapalin ya. Nggak berdasarkan kebutuhan. Harusnya dia kalau lagi baca doa tuh maghrib baca yang ini, isya dikit-dikit aja, nggak usah semuanya dibaca. Ini maghrib bacaannya sama, isya sama, subuh sama, semuanya emang dari hafalan. Itu lagi yang dibaca, itu lagi semuanya dibaca. Harusnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan begini sholat subuh, doa habis sholat subuh dibaca. Misalkan dia disuruh doa, ya silahkan Ustaz doa, dia baca tuh. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan hari ini dan hari yang sebelumnya dan hari setelahnya. Enak nih. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan hari setelahnya. Bagus nggak doa kayak gitu? Kenapa? Karena di pagi hari itu doa dari Habib Ali Simtud Durar. Silahkan lihat di manaqib Habib Ali Simtud Durar, ada doa kayak gitu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathah wa nasrah wa nurah wa barakatah wa hudah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan hari ini, wa nurah dan cahaya hari ini, wa barakatah dan keberkahan hari ini, wa hudah dan petunjuk pada hari ini. Dapat enggak tuh? Kalau pagi maghrib bacanya lain, jangan semuanya dibaca. Ini Robbana sampai 10 ada Robbana. Yang Allahumma ada 12, semuanya dibaca. Ya. Kenapa? Karena ngapal, akhirnya karena sesuatu itu dari hafalan udah pakem, akhirnya jadi kelupaan nama dasar-dasarnya, cara baca yang benar, artinya belum lagi pengamalannya gitu. Nah sekarang kalau kita baca subhanallah, tasbih, subhanallah, maha suci Allah, artinya kita menjauhkan Allah dari sifat jelek. At-tab'id anisu ada dalam tafsir Ayatul Ahkam, ketika ngomongin malaikat ngomongin tafsir Ayatul Ahkam Ali As-Sayyis. Ini kumpulan ulama-ulama Al-Azhar, ada 3 orang, mereka bersatu bikin tafsir modern, tafsir kontemporer. Dan ini sangat luar biasa, dikaji di Suriah ya, sarjana Suriah itu kaji. Itu dibaca, saya pernah baca itu at-tab'id anisu, tasbih artinya menjauhkan Allah dari sifat jelek, memutlakkan Allah bahwa Allah itu jauh dari sifat jelek. Jadi ketika kita baca subhanallah, harusnya kita sadar bahwa Allah nggak mungkin berbuat buruk ya, karena sifatnya Allah nggak buruk. Jadi apa yang Allah lakukan semuanya yang terbaik buat kita. Bagaimana cara kita bersyukur menjalani hari-hari itu, supaya kita sadar bahwa kita sebenarnya mendapat karunia setiap hari yang kita nggak pernah hitung. Nanti di bawah dijelasin nih, luar biasa, ini penuh dengan emosi kalimatnya. Wal iktsar min muraqabatillah, dan memperbanyak diri dari muraqabah. Muraqabah itu raqib itu pendamping. Jadi kita menganggap bahwa Allah itu mendampingi kita, dan itu harus diperbanyak. Perbanyak kesadaran itu bahwa Allah mendampingi kita setiap hari. Allah itu ngontrol kita. Anta akhidun binasyatiha. Apa tuh ada ayat 7 tuh yang suka di Yasin tuh yang di Yasinan, kumpulan Yasin Majmu' Syarif. Nah, itu kan suka ada tuh ayat 7, ayat 11, ayat 9 itu suka ada tuh. Anta akhidun binasyatiha, ya Allah engkau memegang ubun-ubun makhluk itu. Artinya Allah itu menguasai kita. Bisa nggak itu diperbanyak kesadaran itu bahwa Allah itu setiap hari bersama kita, muraqabatillah, Allah itu beserta kita ya. Jadi kalau ada malaikat namanya Raqib Atid, tahu nggak Raqib Atid yang mencatat ya? Itu perwakilan dari nama Allah, Raqib Atid. Raqib itu artinya yang mendampingi, Atid yang mencatat ya. Yang mendampingi dan mencatat. Itu ada khilaf ulama, ada yang bilang kanan Raqib Atid, kiri, ada yang bilang Raqib Atid itu dua-duanya Raqib Atid. Karena itu sebuah nama, sebuah istilah. Raqib Atid itu nama pangkat, bukan nama malaikatnya. Raqib artinya mendampingi, Atid artinya mencatat ya. Itu ada dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid, itu ada illa ladaihi raqibun atid, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Apa namanya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, tahu betul manusia, kan aku yang menciptakan, dan aku lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya
sendiri. Kami, bahasa di situ kami. Terus ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu ucapan dari manusia kecuali langsung dicatat sama raqib atid. Langsung dicatat omongan yang baik, omongan yang jelek langsung. Itu illa ladaihi raqibun atid. Pada saat itu terucap dari kita langsung dicatat sama raqib atid. Nah, raqib atid itu ada yang bilang kanan kiri raqib atid, ada yang bilang di kanan raqib kiri atid. Itu khilaf lah namanya ulama. Tapi yang jelas raqib atid bukan nama malaikat ya, tapi nama pangkat malaikat. Ya, paham? Pangkat malaikat gitu. Karena kalau dibilang raqib atid nama malaikat, raqib atid ini ada berapa sebenarnya? Semua manusia punya raqib atid ya kan? Berarti lebih dari 10 dong sebenarnya itu malaikat ini gitu. Jangan keder masalah kayak gitu ya. Wa tanabbuh ad-daim ila muraqabatillah lil 'abd. Dan kita harus wanti-wanti terus ya. Harus warning terus, tanabbuh ya. Harus memperingati diri terus, sadar diri bahwa itu bahwa Allah itu ila muraqabatillah, bahwa kita harus berdampingan dengan Allah lil 'abd, bahwa Allah itu bersama hamba itu berdampingan. Tanabbuh ad-daim, dan itu harus daim, harus terus menerus, nggak bisa putus. Kalau kamu putus nanti masuk waswas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena kan kemarin udah jelas tuh ya, orang itu nggak bisa beriman itu beribadah ngandalin akalnya doang ya. Kenapa harus ada suatu silak, suatu salak, suatu jalan gitu? Kenapa harus ada suatu ihsan? Karena orang nggak cukup cuma mengandalkan akalnya sudah beriman. Terus dia ngomong kalau orang udah beriman pastilah ibadah. Kemarin hujahnya kayak gitu, hujah orang-orang ngomong gitu. Kamu boleh ngomong kayak gitu. Kalau orang udah beriman ya pasti ibadah lah, nggak mungkin enggak. Kata siapa? Padahal akal itu, akal yang menjadi wadah suatu kepercayaan itu bisa digerogoti oleh hawa nafsu, suara-suara yang mereka berlawanan, mutadafiah, berlawanan suara itu, kadang begini, kadang begitu. Setiap hari itu akal kita digerogotin. Kalau nggak punya kesadaran bahwa kita ini bersama Allah, itu akan susah, akan berat ibadah kayak gitu. Dan setiap hari kita dalam keadaan ya udah ya, begitu aja, hanya ya, putus asa. Padahal Allah bilang la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan sampai kayak iblis. Wa khairu sabirin ila hadzat tazakkurid daim, dan sebaik-baik jalan yang dikasih tahu nih bagaimana caranya supaya kayak gitu. Sebaik-baik jalan kepada kamu bisa tazakur daim ya, bahwa kamu bisa bertazakur, bisa berzikir di balik zikir. Wah, berzikir di balik zikir kayak apa tuh? Berzikir di balik zikir, istighfar di balik istighfar. Bahwa istighfar yang kita baca kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yastaujibul istighfar. Kita baca istighfarnya kita perlu diistighfarkan lagi. Betapa banyak orang baca istighfar sebenarnya tidak beristighfar. Betapa banyak orang yang ibadah hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah. Nabi yang ngomong, bukan kita ya, bukan ulama yang ngomong, Nabi. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya fatasiru min a'mali al-akhirah fi husni niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali al-akhirah fatasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak orang-orang melakukan gambarannya kayaknya amal dunia, nyari duit, bekerja gitu kan, nah, kuliah, sekolah, itu kan dunia. Tapi karena niatnya bagus, Allah catat sebagai amal akhirat, dicatat ibadah. Tapi berapa banyak kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, berapa banyak gambarannya amal akhirat, sholat, puasa, zakat, ya kan, tunggang-tungging di masjid setiap hari, begitu kan, berzikir dari habis subuh sampai jam 9 belum naik, luar biasa. Tapi menjadi amal dunia di mata Allah, mentah begitu saja di mata Allah, nggak ada artinya, bisuin ya, karena niatnya jelek, kosong ya, niatnya jelek pokoknya, nggak karena Allah. Dan sebaik-baik jalan ke arah tazakur ad-daim itu supaya kita sadar kepada Allah secara daim, secara terus menerus. Apa jalannya ya? Wal wuquf al mustamir tahta mazallatil muraqabatil ilahiyah, atau mazallah atau mazillah. Jadi dan wal wuquf, dan kita berdiam diri al mustamir secara konsisten ya, tenang secara konsisten di bawah naungan mazallah, atau mazillah sama. Mazallah di bawah naungan ya, zilun itu naungan. Kan ada hadis kayak gini,
nanti ada sabatun, ada 7 golongan yuzilluhumullah tahta zilli arsyihi, yang Allah naungi dia di bawah naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada yang bisa bikin teduh kecuali Allah pada hari itu. Salah satunya pemimpin yang adil, terus pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang berkasih sayang karena Allah dan berpisah karena Allah. Ada 7 pokoknya. Itu ada mazallah. Bagaimana supaya kita ini tenang secara konsisten di bawah naungan al-muraqabah, di bawah naungan perasaan bahwa kita berdampingan dengan al-ilahi, dengan Allah, Tuhan kita. Bagaimana itu caranya? Ini mau dikasih tahu. Yaitu ribtun ni'ami bil mun'im, yaitu kamu harus mengaitkan antara nikmat dengan yang ngasih nikmat. Paham nggak? Kamu nggak cukup begini aja minum teh terus lupa sama yang ngasih nikmat. Siapa tadi yang ngamuk? Siapa yang mengarahkan kita ke sini kalau bukan Allah? Iya, walaupun syariatnya Bang Badu nyamper tadi begitu kan. Dimas nyamper saya lagi mau tidur disamper. Emang wujudnya Dimas, hakikatnya undangan dari Allah. Kenapa kamu lagi dikasih tahu ilmu yang langka dibahas orang, ilmu ihsan yang orang kalau diajak mikir udah pasti kabur. Siapa yang berani ngomongin Allah zaman sekarang? Orang pada sibuk urusan dunia, orang pada serem kalau udah ngomongin Allah, udah malas ya, karena satu hatinya kotor ya, qaswah ya. Apa kata Allah itu dalam ketika nyinggung umat Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa memberikan mukjizat menunjukkan kerasulannya, malah mereka ya, ketika Nabi Musa menghidupkan orang mati dengan paha sebelah kanan dari sapi betina, mereka malah hatinya qaswah kata Allah, malah makin keras hatinya. Apa itu ayatnya itu saya lupa, dalam surat Al-Baqarah. Wahia au asyaddu qaswah, bagaimana itu hatinya lebih keras, bahkan lebih keras dari batu ya kan. Wa innal minal hijarati lama yatashaqqaqu minhul ma, padahal batu aja bisa terbelah keluar air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan dari batu tersebut banyak batu-batu yang menggelinding karena takut kepada Allah. Banyak batu aja takut sama Allah. Itu caranya gimana supaya kamu itu sadar terus menerus, at-tazakkur daim, sadar terus menerus, wal wuquf al mustamir, kamu tenang selalu dalam keadaan apapun, tenang. Wal wuquf mustamir, wukuf tahu nggak wukuf? Wukuf tahu nggak? Bulan haji kemarin wukuf di Arafah, artinya apa wukuf? Wakaf itu bahasa lughatan al-inqita', al-munqati atau al-inqita'. Wakaf artinya terputus. Jadi kalau orang sudah wakaf nggak ada urusan, ini dulu tanah nenek saya, lu udah wakaf, ngapain dibahas-bahas lagi, paham nggak? Nah, al-munqati atau inqita'. Jadi wakaf itu artinya terputus, paham? Nah, orang yang wukuf di Eropa, orang yang wukuf di Arafah, apakah dia putus dari dunia pada saat itu? Harusnya udah, ya kan? Namanya dia wukuf, pakai baju ihram, baju mayat. Artinya wukuf apa? Berarti dia memutuskan hubungan dengan dunia. Buktinya habis wukuf dia harus tahallul, membuang rambut. Rambut itu simbol. Ya, rambut simbolnya apa? Simbol benang. Kenapa Ka'bah itu kiswanya warna hitam? Itu simbol rambut, simbol dunia. Jadi rambut ini kan kebanggaan. Coba lihat cewek cakep, botakin rambutnya. Masih bangga dia mencakep ya? Kagak. Dia bangga karena rambutnya cakep. Biar cewek jelek kalau rambutnya cakep dilihatnya enak. Paham nggak? Jadi rambut itu kebanggaan, mahkota. Dengan rambutnya dicukur, berarti dia memutuskan hubungan dengan dunia dengan kebanggaan itu. Karena rambut itu simbol benang. Benang itu pakaian. Pakaian itu kan kebanggaan, ya kan? Kebanggaan. Orang kalau pakai baju bangga gak? Coba kalau orang pakai baju jelek, nggak pede kemana-mana. Ya. Kondangan pakai baju jelek lah gitu, pokoknya nggak pantas. Pasti orang ketawain. Paham? Itu makna pakaian. Jadi bagaimana supaya orang itu wukuf, diem, al-mustamir secara terus-menerus konsisten. Di dalam keadaan apapun dia harus wukuf. Wukuf itu ya dia harus putus dengan urusan apapun. Kecuali kepada Allah, wukuf. Artinya dia tenang, ya, nggak gelisah hatinya. Ya gelisah otak aja. Nabi juga gelisah otaknya, tapi hatinya enggak. Ya. Hati Nabi tidur matanya, tapi hatinya nggak tidur. Kan begitu ya. Nabi lupa pikirannya, tapi hatinya nggak lupa. Lupanya Nabi itu jadi hukum. Ketika Nabi sholat zuhur atau sholat asar, Nabi baru 2 rakaat udah salam. Bagus ada yang bandel ya, sahabat yang agak berani nanya dikit, ya Rasulullah,
kamu mengkosor sholat atau kamu lupa. Akhirnya Nabi belum ngomong langsung bangun nerusin 2 rakaat. Nah itu jadi hukum fikih, kalau kamu lupa sama ini udah terlanjur salam, jangan ngomong dulu, jangan oh iya kurang ya, ini tambahin. Enggak, kalau udah kurang udah kalam putus, harus ulang dari awal. Tapi kalau belum kalam, dia masih dalam keadaan sholat. Bagaimana orang itu bisa tenang di bawah naungan Allah, di bawah naungan perasaan bahwa dia bersama Allah? Itu bagaimana caranya? Yaitu ribatun ni'ami bil mun'im, yaitu orang itu harus sadar bahwa nikmat itu ada hubungan sama si pemberi nikmat. Nggak begitu aja makan terus lupa sama yang ngasih makan. Makanya kalau makan ucapin apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi Allah itu istilahnya kalau bahasa kasar, Allah diajak ngasih tahu gitu, ngasih tahu, ya Allah saya mau makan nih, Allah dikasih tahu. Jadi bos ngasih gaji udah ditaruh di atas meja, begini aja kita ngambil, enggak kan? Bos saya ambil ya, pasti kan masih ada omongan kayak gitu, padahal udah hak gitu. Bos maaf saya ambil sekarang ya, padahal udah dikasih. Nggak bilang pun nggak apa-apa, tapi kan nggak sopan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.